Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mazmur 46 ayat 10a. Diam dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan hari ini ialah diam bersama Tuhan. Dulu saya pikir peperangan rohani terbesar terjadi saat berdiri di atas mimbar. Ternyata peperangan rohani yang sesungguhnya terjadi di ruang doa saat saya dan Bapak Ibu sedang sendirian. Ketika kita duduk diam dan hadir seutuhnya di hadapan Tuhan. Kita semua tentu pernah mengalaminya. Ketika kita saat teduh, berdoa, dan membaca Alkitab, tiba-tiba pikiran kita ini lari kemana-mana. Mungkin ada yang berpikir pekerjaan yang masih numpuk yang belum saya selesaikan. Cicilan yang belum saya bayar. Hubungan yang rumit ataupun ribuan beban kehidupan lainnya. Semakin lama diam, semakin pikiran ini terbang jauh melayang. Bukan semakin tenang, malah semakin cemas dan bingung. Justru itulah Bapak Ibu sekalian, medan pertempurannya karena kita sedang diam. Kita membuat diri kita tuh berhadapan dengan diri kita sendiri. Mungkin ketika kita lagi sendiri, kita bisa melihat dan kita bisa merasakan motivasi hati kita. Kecemasan yang kita sembunyikan dari orang-orang. Luka yang selama ini kita tutupi dengan kesibukan sehari-hari kita. Dan titik itulah akhirnya kita harus sadari bahwa tantangan terbesar kita ternyata adalah ketidakmampuan untuk hadir diam seutuhnya bersama Tuhan. Kita lebih mudah melakukan sesuatu untuk Tuhan di gereja daripada hadir dan diam bersama Tuhan. Maka dari itu para Mazmur menuliskan di dalam Mazmur 46 ayat 10a. Diam dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Diam di sini bukan tindakan pasif, berarti saya dan Bapak Ibu tidak melakukan sesuatu. Tetapi di sini undangan untuk kita menyadari bahwa Tuhan hadir dan dekat bersama dengan kita. Di momen itulah Tuhan membentuk jiwa kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin menawarkan 3 hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, mari kita berhenti sejenak dan sadar bahwa Tuhan itu hadir, bukan berusaha merasakannya, tetapi kita mau mengakui keberadaannya. Yang kedua, mari kita hadir penuh. Mungkin seringkali kita terganggu oleh notifikasi WA, Instagram kita, yaitu gadget kita. Maka dari itu, letakkanlah gadget kita. Tenangkan pikiran kita, atur nafas kita, dan serahkanlah perhatian kita kepadanya. Maka dari itu yang ketiga dan terakhir inilah, buka diri kita untuk dipulihkan. Melalui keheningan kita bersama Roh Kudus, untuk itu Dia hadir untuk menata ulang hati kita yang berantakan. Seperti Thomas Merton pernah berkata, tanpa meditasi, kebenaran Tuhan tidak akan tinggal bersama kita. Hati kita akan menjadi keras dan ingatan kita pun mudah hilang. Tanpa meditasi, kebenaran yang kita ketahui itu tidak akan pernah sungguh-sungguh menyentuh hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami hadir tempat ini, kami ingin mengaku. Seringkali kami mudah sibuk untuk Engkau. Seringkali kami mudah terbagi fokusnya. Maka dari itu, hari ini kami mau diam bersamamu. Kami lebih ingin bersamamu untuk kami menata ulang lagi hati kami. Tuntun kami untuk mendengar suaramu yang lembut, merasakan hadiratmu yang menenangkan. Ajari kami untuk hadir sepenuhnya, tanpa gadget, tanpa agenda, hanya Engkau dan kami. Maka dari itu ya Bapa, tuntunlah kami langkah hidup kami. Inilah doa permohonan kami dan penyerahan hidup kami secara total hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.